Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ristia, saya mahasiswa STK IPPGR Bandar Lampung dengan NPM 211009, Prodi Bimbingan Konseling, mata kuliah Teori dan Praktik Asesmen Tes, dosen pengampu Pak Piki Prayogi MPD. Di sini saya akan menjelaskan teori dan praktek asesmen. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan salah satu cara kegiatan pengukuran di mana asesmen itu sendiri berasal dari bahasa to assessment atau asesmen yang artinya menaksir atau taksiran sifat atau cara kerja yang komprehensif secara utuh atau menyeluruh. Adapun upaya mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui beberapa baik dan kerjanya mahasiswa. Dan di dalam asesmen itu terdapat dua teknik non-tes. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen teknik tes, yaitu prosedur sistematik untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih kala digunakan untuk mengobservasi dan menggambarkan tentang waktu dengan menggunakan bantuan skala angka atau kategori tertentu. Baik, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis tes, yaitu tes CFIT, tes DAT, dan minat jabatan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian CFIT. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tes CFIT. Tes CFIT adalah salah satu tes yang mengukur dan tingkat kemampuan umum atau tingkat EQ seseorang. Nah, fungsi tes CFIT ini sebagai alat ukur G faktor kemampuan umum seseorang, yaitu kemampuan itu meliputi dua, yaitu crystallized intelligency dan fluid intelligency. Nah, dan tujuan tes CFIT itu untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif dan untuk mengukur kecerdasan seseorang tanpa mempengaruhi bias budaya. Alat ukur tes dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, dan di sini ada jenis-jenis tes CFIT. 1. Tes series terdiri dari 13 orang, di mana peserta didik instruksikan dalam tes ini untuk melanjutkan segambar secara garis logis dan gambar sebelumnya. Dan yang kedua, tes klarifikasi, yaitu tes ini terdiri dari 14 soal, di mana peserta didik ini harus mencakup 2 gambar dari setiap seri. Yang ketiga, tes matris, yaitu tes yang terdiri dari 13 soal yang dimana tes ini menentukan dari 5 alternatif yang paling logis untuk melengkapi dan matris yang telah disajikan. Dan yang keempat, tes tipologi. Ini terdiri dari 10 soal di mana tes berisi mencari aturan umum di mana titik ditempatkan. Nah, di sini ada pengeministrian tes CFIT. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap scoring. Nah, baik kita akan lanjut saja. Berikut ada video. Baik, berikut adalah contoh pengadministrasian dari tes CFIT.
Halo. Kenapa? Hah? Ini ngajakin ke sekolahnya. Turun, kiri, kanan. Dan selanjutnya isiannya itu nanti kamu lama dari Aku di sekolah ini. waktu 2 menit mulai dari sekarang. Dan selanjutnya kita akan mencari bersama gambar. Udah. Kamu bisa melihat gambar apa yang cocok. Dulunya juga kemana? Gue tungguin dari tadi. Ini Dini juga dulu perlu waktu dia sebentar, nggak bisa lama di sini. Baru juga mau jam istirahat. Dan yang ketiga itu ada bersama ini. Kita cari bersama ini. Maka kasih waktu 2 menit. Dan yang terakhir itu kita akan mencari bundaran ini. Di sini kan nyambung tuh. Di sini sama saya madam. Nah, di sini kita akan mencari kesambungan ini dari mana. Kita lihat teman cocoknya. Maka kasih waktu 4 menit. Dimulai dari sekarang. Cukup. Baik, terima kasih atas diskusi bahan dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut yang kedua itu ada tes DAT. Tes DAT ini dikembangkan pada tahun 1947 oleh Gordon Kabinet dan kawan-kawan dengan memandukan prosedur ilmiah berbakat untuk mengungkapkan kemampuan baik bimbingan pendidikan maupun bimbingan karir. Nah, bila di dalam tes DAT ini ada jenis-jenis tes. Tes penalaran verbal, tes kemampuan umum, tes penolakan mekanik, tes relasi ruang, ada tes dadakan abstrak, tes kecepatan dan ketelitian karir, dan tes pemakaian bahasa, dan tes pemakaian data bahasa. Nah, selanjutnya ada pengadministrasian tes DAT. Yang pertama, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap sinkron. Nah, di sini ada video dari tes penolakan mekanik. Kita masuk bersama. Baik, dan di sini ada video dari tes penolakan mekanik. Kita simak bersama-sama ya. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pagi ini? Sudah pada sarapan belum? Sebelumnya udah tahu belum kedatangan saya di sini? Izinkan saya perkenalkan diri ya. Nama saya Ristia, saya dari mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung. Kedatangan saya sini, saya dari Biro Psikologi STKIP PGRI Bandar Lampung. Jadi saya kesini akan mengadakan tes DAT. Apa sih tes DAT tersebut? Nah, di sini ada beberapa tes DAT tersebut. Yang pertama itu ada kemampuan spekulatif, ada tes berpikir mekanik, tes berpikir abstrak dan relasi ruang, tes kecepatan dan kelincahan, dan lain-lain. Dari sekian banyak tes yang saya bilang tadi, saya hanya bisa mengambil satu tes. Yang saya ambil adalah tes berpikir mekanik. Mekanik ini jadi tujuan dari tes ini mendasar cara kerja alat. Tujuan dari tes ini untuk kita bisa mengetahui pengertian banyak mengenai prinsip-prinsip hukum yang mendasar cara kerja kita, perkakas listrik, mesain, dan peristiwa alamiah lainnya. Jadi di sini saya akan memberikan instruksi atau cara mengerjakan soal tersebut. Saya akan memberi instruksi cara mengerjakannya. Sebelumnya, teman-teman siapkan terlebih dahulu alat tulis, pena, buku, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya sebelum mengerjakan soal tersebut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan teman-teman semua mengisi identitas kamu orang. Baik, di sini saya akan membagikan soal tes yang akan kalian kerjakan. Lembar soal jangan ada yang kalian buka dulu sebelum instruksi dimulai. Baik, langsung saja kita mulai dari soal pertama ya.
Di sini kan kita menentukan soal beban yang paling berat. Jadi kita lihat beban yang paling berat itu ada di A atau di B. Saya kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Cukup, waktunya sudah habis. Dan jawabannya adalah di B, karena beban yang paling banyak itu berada di B. Baik, kita langsung saja lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini, manakah yang lebih berat dari timbangan tersebut? Aku kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Cukup, karena waktunya sudah habis. Dan jawaban yang benar itu adalah B, karena dia sama-sama seimbang. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya maaf. Sama Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir saya akan membahas yang ketiga, yaitu tes minat jabatan, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan minat seseorang yang terdapat beberapa jenis pekerjaan. Baik, di sini kita akan mengadministrasikan tes minat jabatan. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap scoring. Nah, dan di sini ada video dari tes minat jabatan. Mari kita simak bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ristia. Saya dari mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung. Kedatangan di sini saya akan melakukan kegiatan tes inteligensi. Baik, di sini saya akan sebelum melanjutkan acara tersebut dari Biro Inteligensi, saya akan mengadakan tes minat jabatan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum melanjutkan acara tersebut, ada baiknya teman-teman menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Jika sudah, saya akan membagikan lembar soal. Di sini, teman-teman jangan ada yang buka dulu sebelum instruksi dimulai. Nah, contoh soal yang pertama, A1. Mengurus anak dan membantu santri di panti asuhan. Nah, teman-teman segera membuka jawaban soal tersebut. Nah, teman-teman melihat ada jawabannya A1. Jadi, teman-teman akan menconteng atau mencoret jawaban pilihannya A1. Nah, begitupun juga soal yang kedua, contoh soalnya. Apakah teman-teman mengerti? Baik, jika mengerti, saya akan teman-teman mengerti. Silakan lanjut mengerjakan soal tersebut. Saya kasih waktu 60 menit. Dimulai dari sekarang. Selesai, waktunya sudah habis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi membantu saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, sama Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.